Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung, dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Oke, pada video kali ini kita akan coba membahas ya beberapa saham di sektor properti ya. Dan juga kita akan coba membahas, mengupdate pergerakan dari saham SSIA dan Antam ya, yang sebelumnya pernah dibahas ya di video sebelumnya ya. Oke, kita akan mulai membahas saham yang pertama ya. Kita akan coba melihat saham SSIA ya. Nah, hari ini SSIA kembali naik cukup tajam ya setelah 3 hari lalu SSIA breakout ya atau menembus dari resisten 458 ya. Ini ada resisten 458 dan 3 hari lalu SSIA berhasil break ya, dan kemudian 2 hari berikutnya SSIA terlihat berkonsolidasi ya. Nah, kemudian pada hari ini SSIA kembali naik ya dengan volume yang lebih besar lagi dan menembus resisten di 482 dan menguji resisten berikutnya yang ada di 525. Jadi kenaikan tren yang terjadi di SSIA ini ya diawali dari akhir Agustus dan SSIA berada di dalam suatu tren yang sangat uptrend ya, dan diiringi dengan kenaikan yang sangat sehat ya, di mana kenaikannya selalu disertai dengan volume transaksi yang cukup besar ya. Dan uptrend yang terjadi di SSIA ini dapat dibilang sangat kuat ya. Jadi dan ini bulan ini tergolong kenaikan SSIA yang cukup agresif ya dibanding dengan kenaikan sebelumnya ya. Dimana kali ini kenaikan dari SSIA ya, candlenya sampai ya naik ya, menembus dari bullish arcane atas terus menerus ya. Bila di kenaikan sebelumnya ya, ketika dia keluar Bollinger sekali, dia masuk, masuk. Nah, ini kali ini setelah dia menembus pertama kali, berhenti 2 hari, kemudian dia langsung nanjak lagi ya. Dan kali ini bulan Oktober kenaikannya cukup sangat agresif ya, disertai dengan volume yang masuk yang cukup besar. Jadi ke depan masih potensi ya, apalagi nanti bisa benar-benar break ya dan close di atas 525, potensi berikutnya yaitu lanjut naik menuju ke 575 ya. Nah, kemudian kita lihat di sini volumenya oke. Kemudian MACD-nya pun juga cukup bagus ya di sini ya. Dan juga melihat candle dan pergerakannya dan volume terlihat akumulasi terjadi sangat bagus ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asing ya di SSIA ya? Nah, pergerakan asing di SSIA ya hari ini cukup meledak ya. Ini kenaikan transaksi asing cukup besar ya. Coba kita lihat paling besar dari start rally-nya ya. Start rally dia di sini ya. Ini ada di awal asing masuk ya, cukup kecil. Kemudian bulan September terlihat asing imbang ya antara dia beli dan jual ya. Karena memang pergolakan market yang cukup volatile ya, namun SSIA masih mampu mempertahankan uptrend-nya ya, dan kemudian masuk di bulan Oktober dapat kita lihat asing malah dominan sekali untuk melakukan akumulasi beli ya, dan paling besar ya hari ini ya 16,2 miliar ya asing masuk di saham SSIA, dan hasilnya harga SSIA terbang naik melanjutkan kenaikan ya setelah break di 458 ya.
Oke, berikutnya kita akan lihat. Nah, ini bila rekan-rekan tergabung di dalam membership ya. Ini pada tanggal 19 ya. Hari Senin ya. Hari Senin minggu ini ya. Ini mendapatkan alat untuk masuk di SSIA ya. Untuk entry ya di kisaran ya 4.52 ya pagi itu masih dapat, dan kemudian bisa juga untuk menambah di ketika dia break resist 458 ya. Dan pada hari itu dia langsung terbang ya, naik ya. Naik sampai hari ini ya, sudah rally ya dari kisaran 450 ya, sudah rally sampai 525 ya, sudah naik hampir 15 ya, 15 sampai 17% ya. Dan ini cukup bagus ya rally dari SSIA ya. Oke, berikutnya kita akan melihat saham properti lainnya. Bila SSIA ini tergolong dalam saham properti, subsektornya yaitu kawasan industri. Nah, kita akan berpindah membahas sektor saham properti juga, namun subsektornya ini kebanyakan perumahan ya, residential ya. Ini kita akan melihat pertama adalah Ciputra Development atau CTRA ya. Nah, CTRA ini juga dalam tren yang sangat uptrend ya. Dan dapat kita lihat di sini. Sekarang posisinya untuk saham CTRA ya, ini dia posisinya ya dalam menguji menembus resist di 810 ya. Dimana 3 hari sebelumnya percobaan penembusannya masih tertahan ya. Nah, pada hari ini akhirnya walaupun IHSG tertekan ya, namun CTRA malah bisa menembus dan close di atas 810 ya, dan close-nya di 830 ini ya CTRA. Jadi potensi CTRA untuk lanjut naik ya, lanjut menguji resist berikutnya di 865 dan menutup gap ya. Ini ada gap ya di kisaran 920 ya. Ya, di 920 ini ada gap lagi. Jadi potensi kedepannya ya, ini CTRA ada potensi untuk lanjut menuju ke 865 dan gap di 920 ya. Dan bila kita lihat ya, volumenya juga cukup bagus ya, volumenya besar ya. Ini dan juga dapat kita lihat di sini indikator MACD-nya juga cukup sangat bagus ya. Jadi akumulasi yang terjadi di CTRA ini pun juga bisa dibilang sangat kuat ya. Jadi ke depan CTRA masih punya potensi besar ya, di mana nanti ke depan di kuartal keempat ada potensi di sektor perumahan ya, ini akan ikut pulih ya. Ya. Nah, diiringi juga berita masalah vaksin yang sudah mulai beredar ya di bulan November ya, makanya untuk kuartal 4 ini terlihat diprediksi ekonomi kita akan pulih dan harga saham-saham ini akan kinerjanya akan mulai pulih di kuartal 4. Maka sebelum kuartal 4 ini sudah harga saham emang biasanya emang mendahului ya dari pergerakan realnya ya. Jadi kita melihat ya optimisme dari pelaku pasar ya akan ke depan ya, prospek ekonomi Indonesia ke depan ya. Nah, berikutnya kita akan lihat ya bagaimana pergerakan asing di saham CTRA ya. Nah, di CTRA ya, dapat kita lihat di bulan Oktober ini asing mulai pertengahan ini ya, mulai masuk ya. Asingnya mulai masuk kembali ya di sini. Dan ini kira-kira akumulasi asingnya pun juga besar ya, lebih agresif dari di bulan Agustus ya. Nah, ini dimana asing mulai masuk cukup banyak ya. Kita hari ini pun juga cukup agresif masuk ya. Nah, ada masuk 10 M ya. Jadi ke depan masih cukup bagus ya selama CTRA ini bisa bertahan di atas 810 ya, minimal di atas 800 masih oke lah ya. Nah, berikutnya kita akan berpindah membahas saham properti yang lain ya. Nah, berikutnya kita akan melihat Bumi Serpong Damai atau BSDE ya. Nah, BSDE ini juga sama ya, masih dalam tren uptrend karena emang seluruh sektor properti berada di dalam suatu tren yang cukup uptrend ya. Ini dapat kita lihat di sini uptrend ya.
Ini sudah dari September dia malah sudah mulai bergerak uptrend ya. Coba kita lihat sini pembentukan higher high dan higher low ya. Nah, di sini dan terlihat bulan Oktober dia akhirnya ya berhasil ya setelah September ya dari permulaan uptrendnya ini terlihat BSD ini terganjal di resisten 815 ya, dan di Oktober ini BSD berhasil break ya, resist di 815 ya, dan sekarang lagi berkonsolidasi, dan bila sudah selesai konsolidasinya ada potensi untuk lanjut naik ya, menguji resisten berikutnya yang ada di 885 ya. Nah, ini adalah untuk pergerakan BSD juga ya cukup bagus ya ini ya. Ya, bila kita lihat di sini volumenya pun ketika break juga meningkat ya, walaupun tidak sebesar volume sebelumnya ini ya. Namun cukup bagus ya selama BSD bisa bertahan ya di atas 815, maka prospek ke depan dari BSD cukup bagus ya. Minimal dia akan menguji resisten yang ada di 885 ya. Nah, dilihat dari MACD-nya juga dapat kita lihat ya, kenaikannya cukup bagus ya, karena setiap kali kenaikan kita lihat MACD-nya semakin tinggi, jadi menandakan ini adanya, dan juga bisa adanya akumulasi yang semakin besar ya dari pelaku pasar ya. Oke. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana pergerakan asing di BSD ya. Bila di SSIA dan CTR dapat kita lihat pergerakan asing masuk ya, akumulasi di BSD agak sedikit berbeda ya. Terlihat asing malah keluar ya di sini ya. Asing keluar ya, sama ya seperti di Agustus juga sama ya. Asing juga keluar ya ketika BSD naik di Agustus, asing juga keluar. Nah, di Oktober ini juga sama ya, ketika BSD bergerak naik, asingnya malah memutuskan keluar ya dari saham BSD. Jadi untuk BSD terlihat untuk indikator investor asing kurang berkorelasi ya, karena naik pun investor asing tetap menjual ya. Jadi analisa menggunakan foreign di BSD kurang bagus ya, tidak cocok digunakan ya. Oke, berikutnya kita akan berpindah ke saham properti lainnya ya. Nah, yaitu Pakuwon Jati atau Pewon ya. Nah, ini Pakuwon ya. Terlihat dari polanya agak sedikit tertinggal ya dari saham-saham properti lainnya, di mana terlihat trennya masih downtrend. Bila kita lihat dari kiri ke kanan terlihat pergerakannya masih turun ya. Jadi masih di dalam bayang-bayang downtrend jangka menengah ya. Nah, namun bila kita lihat jangka pendek juga sudah mulai uptrend ya. Namun terlihat lebih bergerak lebih lamban daripada saham properti lainnya ya. Nah, sekarang ini Pakuan ya sedang berada di dalam fase sideways ya, dengan support yang ada di 388 dan di resisten area di 406 ya. Nah, bila untuk Pakuan ini dia bergerak di dalam suatu pola yang dapat kita kategorikan ya, ini pergerakan double bottom ya. Double bottom dengan resist di 388, dan sekarang harga sedang berkonsolidasi ya di atas support ya 388 ini. Dan apabila bisa tembus ke atas 406, Pakuan akan bisa lanjut naik ya menuju ke resisten berikutnya di 434 ya. Dan dapat kita lihat sini kenaikannya pun juga diiringi dengan volume. Jadi kenaikannya pun cukup sehat, tapi memang saham Pakuan memang pergerakannya lebih lambat atau kenaikannya lebih pendek, lebih rendah dari kenaikan saham properti yang lainnya ya. Namun berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan MACD-nya pun cukup bagus ya. Bisa dibilang untuk ini Pakuan ini mengalami fase akumulasi yang cukup bagus juga ya. Cukup bagus.
Bagaimana dengan pergerakan asingnya? Apakah berkorelasi ya? Nah, untuk Pakuan terlihat pergerakannya kurang begitu berkorelasi juga ya, terlihat ya. Dimana ketika turun ya, ini asing malah melakukan penjualan ya. Nah, kemudian ketika naik malah dia asingnya malah keluar ya. Ketika ini sudah di pucuk, ya ini terlihat asing mengakumulasi kembali ketika Pakuan berada di fase sideways ya. Oke, yang berikutnya kita akan membahas saham terakhir ya. Ini kita akan update pergerakan dari Antam ya. Kemarin kita sudah membahas ulang ya Antam. Kita akan update lagi pergerakan dari Antam ya. Nah, terlihat di sini Antam hari ini terlihat pergerakannya sudah mulai tertahan ya. Tertahan dan close-nya di 1085 ya. Jadi masih belum bisa menembus ke atas 1100 atau mendekati ya. Dari resistennya yang ada di 1175 ya. Nah, ini harus dicermati yaitu di sini dapat kita lihat MACD-nya mulai merah satu ya, merah satu. Nah, ini harus mulai waspada ya dan apabila rekan-rekan sudah mulai membeli dari bawah ya, ini kita sarankan untuk mulai memasang trailing stop di 1025 ya. Dan apabila nanti tembus ke bawah 1025, angka baiknya untuk melakukan penjualan ya. Karena ada potensi Antam akan mulai untuk mengalami koreksi ya, atau minimal dia akan bergerak sideways ya. Nah, kita tidak tahu bergerak sideways-nya nanti di kisaran berapa ya. Nah, itu yang harus dicermati untuk pergerakan dari Antam ya. Nah, seperti juga kemarin di pembahasan BRIS ya, saham BRIS juga hari ini turun lagi ya. Turun lagi di 1300 ya kemarin ya. Kemarin di 1395 dan hari ini lanjut turun ya. Lanjut turun lagi di 1300 dan tidak mungkin Antam juga akan menyusul untuk koreksi ya. Nah, kita akan tunggu saja sambil menjagai dengan trailing stop ya. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya bila di Antam ya? Nah, Antam hari ini asing kembali keluar ya. Nah, hari ini keluarnya cukup besar ya, 25 miliar ya. Nah, dapat kita lihat ya, harga semakin naik dan kita lihat asingnya penjualannya semakin besar juga ya. Nah, ini harus diwaspadai ya. Apabila penjualan asing ini, tren penjualan asing ini semakin lama semakin membesar, bukan tidak mungkin Antam pun bisa jadi akan turun juga ya. Nah, kita akan lihat besok ya untuk Antam ya. Nah, ini mulai meningkatkan kewaspadaan ya untuk Antam. Oke, berikutnya kita akan lihat bagaimana indeks IHSG kita hari ini ya. Indeks IHSG kita dapat kita lihat di sini dalam 6 candle terakhir ya, dapat kita lihat di sini 6 candle terakhir ya. Di mana jumlah candle turun sudah lebih banyak ya, dominasinya candle turun atau tekanan jual ya. Jadi ini sangat-sangat kontras bila dibandingkan dengan awal Oktober ya, di mana dapat kita lihat 6 candle terakhir dia candlenya cenderung untuk naik ya. Ke depan dia akan naik ya. Nah, apabila sekarang candlenya banyak turun ya, ada potensi juga untuk IHSG melakukan swing turun ya. Nih. Nah, ketika dia akan mulai swing naik, nah ini ada potensi kita bila mulai hold ya, kisaran di awal atau minimal akhir September sampai awal Oktober ini akan sudah cuan banyak sekali dan kemudian ketika ada potensi terjadi swing turun ya, ada baiknya mulai mengurangi saham ya, mengurangi jumlah saham yang di hold ya, karena ada potensi untuk turun ya. Nah, untuk support resistennya kita akan coba lihat ya di sini. Nah,
untuk peta pergerakan IHSG ya. Tapi kita lihat di sini IHSG kita ya dalam 6 candle terakhir ini memang pergerakannya sideways ya, dengan dalam range ya, 5000 supportnya 5075, resistennya di 5187 ya. Dan sekarang ini dalam akhir 5 hari terakhir ini dia berputar-putar di kisaran 5060 sampai 5100-an ya, 120 ya. 120, 130 ya. Nah, ini kisaran dari range sekarang ya. Dan masih ada hutang yang belum dibayar ya, yaitu ada gap ya. Ada gap yang di 5057 yang belum juga tertutup ya, padahal sudah ada 3 kali kesempatan. Ini kesempatan pertama tidak tertutup, low-nya hanya 5064. Jadi kurang 7 poin. Nah, ini ada kesempatan untuk menutup gap lagi, ternyata juga tidak tertutup ya. Low-nya 5067. Nah, hari ini ada potensi besar untuk menutup gap, namun tidak kunjung ditutup juga ya. Low-nya masih 5063, jadi sisa 6 poin lagi ya. Padahal kesempatannya sudah besar sekali karena Dow future-nya minus dalam ya. Namun IHSG malah diribonkan ya, dalam membentuk candle reversal yang cukup bagus ya. Dimana close-nya di 5091 dan itu bertahan di atas supportnya 5075. Jadi potensinya tetap naik ya. Nah, bisa naik ya kalau rebound dikonfirmasi dia akan bisa bergerak naik ya. Bergerak naik lagi ya. Nah, mungkin kita akan tunggu saja ya karena dari sektor finance sendiri belum ada pergerakan ya. Selama sektor finance ini tidak bergerak, jadi otomatis agak susah ya untuk IHSG bisa naik kembali menguji resisten di 5187 ya. Nah, sekarang ini di 10 top market capital yang sering yang potensi lagi ditarik naik hanya Astra. Ini menggunakan Astra satu saham doang rasanya kurang nggak bisa untuk menaikkan IHSG. Jadi otomatis harus menggunakan saham banking. Apabila saham bankingnya sendiri belum digunakan ada potensi turun ya. Sekarang dapat kita lihat, dapat cermati sektor konsumer ya sudah mulai koreksi ya. Jadi kloter pertama ya. Biasanya untuk penurunan biasanya akan bergilir ya. Jadi antara gerbong pertama, kedua, dan ketiga dan kenyataan untuk kali ini gerbong pertama penurunan ya. Ini akan sudah dimulai ya. Ini sudah dimulai dari sektor konsumer ya, di mana IJBP sudah turun ya. Turun lebih dulu ya, menembus support 10.000 dan kemudian menuju ke support berikutnya 9.600 dan disusul 3 hari ini ya, di minggu ini 3 hari terakhir ini kita dapat melihat HMSP ya, HMSP dan gudang garam ya turun ya, sudah diturunkan ya, sudah turun menuju ke supportnya ya, untuk menguji low di bulan September, menguji low di bulan September kemarin ya, dan gudang garam juga ya. Nah, ini kita harus mulai untuk meningkatkan kewaspadaan karena ada potensi sektor yang lainnya akan mendapatkan giliran untuk koreksi juga ya. Oke, untuk video kali ini cukup sekian ya. Semoga bermanfaat ya buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual ya. Terima kasih.